Katanya, unisono berasal dari kata uni, artinya satu, dan sono artinya suara. Jadi, unisono berarti satu suara. Pengertian unisono secara lengkap adalah teknik bernyanyi satu suara yang dibawakan banyak orang. Contohnya, pada paduan suara yang terdapat berbagai jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Berbagai jenis suara tersebut dinyanyikan dengan satu suara. Di dalam pojok seni ada beberapa suara, yaitu suara wanita dan suara pria. Suara wanita ada 3, yaitu sopran atau suara tinggi, mezzosopran suara sedang, alto atau kontralto suara rendah, dan suara pria ada tenor suara tinggi, bariton untuk suara sedang, dan bass untuk suara rendah. 2. Teknik vokal dan organ suara manusia. Vokal berasal dari bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara atau bersuara. Sedangkan vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mulut, dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur-unsur teknik vokal, di antaranya sebagai berikut. 1. Notasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Intonasi mengandung arti ketepatan tinggi dan rendahnya suatu nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih, nyaring, dan enak didengar. Berlatih kelenturan suara dapat dilakukan dengan cara menyanyikan nada-nada dengan teknik staccato dan legato. Staccato adalah menyanyikan lagu dengan patah-patah, sedangkan legato adalah menyanyikan lagu dengan cara disambung. Adapun langkah-langkah berlatih kelenturan adalah sebagai berikut. A. Tahap pertama, nada dinyanyikan dengan tempo lambat lalu lebih cepat. B. Tahap kedua, nada dinyanyikan dengan tempo bervariasi. C. Tahap ketiga, menyanyikan interval yang bervariasi dimulai nada rendah ke nada tinggi. D. Tahap keempat, menyanyikan nada-nada kromatis. E. Menyanyikan lagu yang sesuai tahap-tahap latihan. 2. Phrasing adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan phrasing yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. 3. Artikulasi, yaitu pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Dalam bernyanyi, artikulasi adalah cara pengucapan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik diantaranya sikap badan yang tegap, posisi mulut yang benar, latihan vokalis, pembentukan bunyi vokal, dan konsonan. A. Sikap. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. B. Posisi mulut. Bentuk mulut yang salah akan mempengaruhi proses pembentukan suara. C. Latihan vokalis. Latihan vokal dasar yang baik adalah berusaha menjadikan semua bunyi menjadi huruf-huruf hidup. Tujuan latihan vokalis adalah memelihara dan menyempurnakan huruf vokal maupun konsonan. D. Teknik pembentukan bunyi vokal.
Bunyi vokal adalah bunyi yang keluar karena udara di paru-paru tidak mendapat rintangan. Jenis dan macam vokal tergantung dari posisi bibir, tinggi rendah lidah, dan maju mundur lidah. Huruf vokal meliputi A, I, U, E, dan O. E. Teknik pembentukan bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang keluar dari paru-paru, mendapat rintangan dan hambatan. Terbentuknya bunyi konsonan tergantung peran lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasi. 4. Pembawaan. Salah satu kebiasaan seorang penyanyi dalam menyampaikan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain tema lagu, unsur-unsur musik, dan dalamnya ada tempo, dinamika, ekspresi, irama, dan birama. Pesan dan kesan yang disampaikan, kesulitan-kesulitan lagu, gaya, dan klimaks lagu. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada saat bernapas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat bernyanyi. Teknik pernapasan dalam penyanyi dibagi menjadi 3, yaitu A. Teknik pernapasan dada atau kostal. Pada pernapasan dada, posisi rongga dada membusung dan bahu serta leher menegang. Akibatnya, suara yang keluar kurang bebas dan menghasilkan nada rendah. Penyanyi akan terkuras tenaganya apabila menggunakan pernapasan ini. B. Teknik pernapasan perut atau abdominal. Pada teknik pernapasan perut, seluruh kegiatan dan kekuatan dipusatkan di perut. Akibatnya, dorongan dari paru-paru berkurang sehingga penyanyi sering mengalami kesulitan menyanyikan nada tinggi dan rendah dan akan menyebabkan kelelahan jika menggunakan pernapasan ini. Teknik pernapasan diafragma. Teknik pernapasan ini dilakukan dengan cara menekankan diafragma yang melintang antara rongga dada dan rongga perut agar posisi menjadi datar. Dalam keadaan demikian, posisi rongga dada membesar dan kesempatan ini berakibat udara leluasa mengisi paru-paru sebanyak-banyaknya. Teknik ini dapat mengganggu bagian leher, bahu, dan dada sehingga kelancaran organ-organ tidak terganggu. Teknik ini menguntungkan sehingga banyak digunakan oleh banyak penyanyi karena mudah diatur sehingga memperlancar proses menyanyi. 3. Berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara merubah nada dasar secara berturut-turut naik dan turun. Setelah membaca konsep teknik vokal dan bernyanyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah keunikan musik yang kamu amati di daerah sekitarmu? Jelaskan. 2. Bagaimana tanggapanmu tentang orang-orang yang kurang peduli terhadap seni budaya bangsanya? 3. Bagaimana memberi pengertian bahwa seni budaya merupakan harta yang tidak ternilai harganya? 4. Bernyanyi secara vokal group. Vokal group adalah kelompok yang terdiri dari beberapa penyanyi yang tergabung dalam menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda-beda, antara lain sopran, tenor, alto, dan bass. Vokal group merupakan sebuah kelompok penyanyi yang beranggotakan kurang dari 10 orang serta 1-2 pemusik pengiring. Adapun ciri-ciri vokal group antara lain sebagai berikut. 1. Kelompok penyanyi yang mempunyai karakter warna yang berbeda. 2. Penggarapan yang bebas dan pembawaan yang bebas. 3.
cenderung ke pop style. 4. Sering menggunakan suara latar atau back vokal. 5. Menggunakan improvisasi. 6. Penggarapan lagunya selalu ada intro, interlude, dan coda. 7. Pengiringnya kebanyakan musik akustik. 5. Menyanyikan lagu secara vokal group. Yang pertama, pembawaan peran dalam vokal group. Dalam musik vokal group, setiap anggota memiliki bagian sendiri-sendiri dalam menyanyikan satu lagu. Pembagian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Lead vokalis. Lead vokalis adalah bagian yang mengharuskan penyanyi menyanyikan lagu dengan nada yang paling tinggi daripada yang lainnya. 2. Main vokalis. Main vokalis adalah bagian vokal dengan nada suara sedang. Bagian ini biasanya menyanyikan lagu paling banyak. 3. Subvokalis. Subvokalis adalah bagian vokal yang tingkat lebih rendah dari main vokalis. Subvokalis biasanya mendapat bagian lagu yang paling sedikit. 4. Vokalis. Vokalis adalah bagian vokal yang hampir sama dengan subvokalis. Hanya subvokalis merangkap menjadi subrapper. Tetapi biasanya vokalis menjadi backsound ketika lead vokalis menyanyi. 5. Lead rapper. Lead rapper adalah bagian rapper yang sering menyanyi lagu rapper dalam vokal group dengan suara yang hampir sama dan suara lebih lembut daripada main rapper atau subrapper. 6. Main rapper. Rapper utama adalah bagian rapper yang menyanyikan lagu rapper dengan bagian yang lebih sedikit daripada lead rapper dan suara lebih cepat dalam bernyanyi. 7. Subrapper. Subrapper adalah bagian rapper yang biasanya bernyanyi setelah suara main rapper. Subrapper sering merangkap menjadi subvokalis karena suara subrapper yang dituntut untuk lebih lembut dari main rapper dan lead rapper. Yang kedua, jenis suara pada vokal group. Sebelum menyanyikan lagu dalam bentuk vokal group, Dua jenis suara pada vokal group. Sebelum menyanyikan lagu dalam bentuk vokal group, hal yang paling penting untuk diketahui adalah ambitus suara manusia. Hal ini dilakukan karena setiap ambitus jenis suara manusia berbeda-beda, mengingat pertunjukan vokal group menggunakan berbagai jenis suara. Ambitus sendiri adalah luas wilayah nada yang dapat dicapai seseorang dalam berolah vokal atau menyanyi. Wilayah suara manusia tidak lebih 4 vokal, yaitu sopran, suara tinggi pada wanita, alto, suara rendah pada wanita, tenor, suara tinggi pria, dan bass, suara rendah pada pria. Setelah kalian belajar materi di atas, sekarang kalian kerjakan yang terakhir, yaitu 5 uji kompetensi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.